Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yandra Arya Dewa, NIM 2211242 dari kelas PAI 4H semester 4. Izin Pak, izin kawan-kawan, di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya, dan saya akan membuat video beberapa soal yang akan saya paparkan nanti di papan tulis. Silakan menyaksikan. Enggak. Nah, kita masuk ke soal fenomena pernikahan. Nah, fenomena pernikahan berbeda agama. Jadi permasalahannya itu pernikahan berbeda agama. Apa itu? Fenomena pernikahan agama di Indonesia memang merupakan suatu fenomena yang cukup umum terjadi. Nah, jadi pernikahan beda agama, misalkan sesama agama, beda agama. Nah, beda agama ini sering terjadi. Nah, analisis dari kasus pernikahan berbeda agama ini melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek sosial, termasuk aspek budaya, agama, dan hukum. Nah, beberapa poin yang akan menjadi pertimbangan dalam analisis ini. Jadi ada beberapa poin yang membahas tentang perbedaan beda agama ini, pernikahan berbeda agama ini. Apa itu? Ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek hukum. Nah, aspek hukum dijelaskan bahwa pernikahan berbeda agama di Indonesia itu tidak diakui secara resmi. Nanti saya akan memaparkan undang-undangnya. Karena kenapa? Sudah diatur oleh negara. Karena perundang-undangnya yang telah disahkan oleh negara itu tidak bisa mengesahkan pernikahan beda agama. Terus yang kedua adalah aspek sosial. Nah, aspek sosial ini adalah masyarakat Indonesia memiliki berbeda pandangan dalam pernikahan beda agama ini. Lalu bagaimana tanggapannya? Apakah sahkah pernikahan beda agama? Apakah sah? Nah, kalau kasusnya seperti ini, perbedaan pernikahan berbeda agama itu tidak sah. Dikarenakan apa? Dilangsungkan tanpa melalui proses resmi dalam kantor urusan agama. Sedangkan kalau orang menikah ada namanya KUA, kantor urusan agama. Nah, kalau mau menikah itu harus menerbitkan ini dulu. Kalau dia menikah beda agama, ya, nah itu tidak sah. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, apa undang-undangnya tersebut? Dibunyi Pasal 2 ayat 1. Apa bunyinya? Menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Nah, sekarang gini, pernikahan beda agama apakah dibolehkan dalam agama? Tentu saja tidak. Berarti tidak sah. Lalu bagaimana Undang-Undang RI mengatur kasus ini, mengatur kasus hukum perbedaan agama ini? Nah, sudah dijelaskan tadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1. Dikatakan di sini, undang-undang ini menerapkan bahwa pernikahan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan agama yang dianut oleh pasangan. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Nah, dalam konteks ini umat muslim harus balance nikahnya sesama muslim. Begitu juga dengan sebaliknya. Enggak. Oke. Permasalahan kedua adalah poligami. Apa itu poligami? Ayo, ada yang tahu nggak poligami itu apa? Poligami ini adalah suatu hal yang tidak diinginkan oleh para wanita. Karena kenapa? Poligami adalah pernikahan lebih dari satu wanita, lebih dari satu istri. Jadi hukum poligami ini apakah boleh
atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Ini sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa di salah satu ayat dikatakan, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahlah kepada kamu seorang wanita, sebagian wanita, baik itu 2, 3 atau 4. Tapi di ayat lanjutan dikatakan bahwa jika kamu tidak sanggup, cukup nikah dengan satu wanita saja. Nah, ini dari poligami ini ada beberapa aspek. Aspek pro, pendukung dalam poligami ini. Kenapa poligami ini didukung? Bagi yang pro, bagi yang mendukung, bahwa ini adalah aspek seksual, kebebasan seksual. Karena poligami adalah sah, menikah lagi itu sah, dalilnya jelas kalau dalam Al-Quran. Tapi kalau kita masuk ke dalam undang-undang negara, hanya boleh mempunyai istri satu. Oke. Nah, ada yang kontra dengan poligami. Oke, kontra. Kontra ini yang tidak setuju dengan poligami. Kenapa mereka yang kontra dengan poligami? Karena melihat aspek tidak setara. Tidak setara dan tidak adil. Maksudnya seperti ini. Ada seseorang suami yang misalkan dia poligami, dia mempunyai 2 istri. Istri tua disampingkan, istri muda yang cantik dia utamakan. Nah, itu takutnya seperti ini. Tapi apabila dia adil dengan kedua-duanya, maka diperbolehkan untuk poligami. Seperti itu. Nah, terus bagaimana pandangan hukum negara dan hukum Islam dan kasus poligami? Oke, kita hapus ya. Nah, kita hapus. Nah. Jadi kalau hukum negara itu dijelaskan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, pasal 3, nah ini pasal 3 bahwa menyatakan seorang suami hanya boleh beristri satu. Oleh karena itu, secara hukum di Indonesia, kalau disebutkan dari undang-undang ini, secara hukum kenegaraan, pria hanya boleh memiliki satu istri. Nah, ini satu istri. Iya bang, satu istri saja bang. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau pandangan hukum Islam gimana? Hukum Islam yang sudah saya jelaskan tadi di surat An-Nisa. Kalau nggak salah itu ayat 3. Fankihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikah dari sebagian wanita 2, 3 ataupun 4. Itu dalam segi agama. Mengatur tentang poligami tadi. Seperti itu. Nah, syarat poligami juga kita ada syaratnya kalau ini poligami. Yang pertama, kita bisa adil, bisa memberi nafkah kepada istri, baik istri pertama maupun istri kedua, atau misal istri ketiga atau istri keempat. Kita bisa adil. Oh, hari ini jatahnya sini. Oh, besok jatahnya sini. Kita adil, nggak boleh. Nggak boleh kita membanding-bandingkan seperti itu. Nah, jadi kalau pandangan hukum negara dengan agama, nah tentu keduanya memiliki hukum dasar dan hukum ini mempunyai dasar dan ketentuan tertentu. Demikian. 3. Nah, baik. Materi yang terakhir adalah tentang aborsi. Ada yang tahu tentang aborsi, Bang? Nah, ini sangat menarik nih. Aborsi. Iya. Aborsi adalah suatu tindakan yang mana menggugurkan janin. Nah, aborsi itu bisa dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama, karena dia hamil di luar nikah, malu akan keluarganya, akhirnya dia melakukan aborsi tersebut. Yang kedua, karena memang
dia janinnya itu tidak hidup di dalam perut ibunya, maka harus dilakukan dengan aborsi. Nah, bagaimana pandangan aborsi? Enggak. Oke, bagaimana tanggapan aborsi menurut hukum-hukum? Kita baca pandangan moral etika, moral etika. Nah, kalau pandangan moral dan etika, ya, pandangan moral dan etika, beberapa orang menganggap bahwa aborsi sebagai tindakan yang tidak etis karena melibatkan pengakhiran kehidupan janin yang sedang berkembang. Pandangan ini sering didasarkan pada keyakinan akan hak hidup setiap individu, termasuk janin. Pandangan kesehatan dan kesejahteraan di sisi lain ada yang berpendapat bahwa aborsi dapat menjadikan pilihan dalam situasi-situasi tertentu yang melibatkan kesehatan fisik atau mental ibu, kehamilan akibat pemerkosaan atau kondisi janin yang tidak dapat bertahan hidup. Nah, makanya aborsi itu boleh dilakukan karena dengan berdasarkan hal tertentu. Nah, pandangan hukum. Bagaimana sih pandangan hukum tersebut? Nah, pandangan hukum di berbagai negara memiliki regulasi yang berbeda, berbagai terkait aborsi. Beberapa negara mengizinkan aborsi dalam batas-batas tertentu, sementara negara lain melarangnya sepenuhnya, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Nah, pandangan ulama terkait aborsi dalam Islam. Oke, pandangan umum. Pandangan umum. Nah, pandangan umum dalam ajaran Islam, aborsi umumnya dianggap sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan, tapi kecuali, ada kecualinya ini. Kecuali dalam situasi darurat yang mengancam nyawa seorang ibu. Gak mungkin dong kamu seorang laki hamil, gak mungkin kan? Saya juga terkejut kalau kamu bisa hamil. Pasti yang tentunya adalah seorang wanita. Betul ke anak-anak? Betul, Pak. Seperti itu. Hukum Islam. Dalam hukum Islam, aborsi dianggap sebagai tindakan atau kesehatan ibu berada dalam bahaya serius. Nah, aborsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak hidup janin yang dilindungi dalam ajaran agama, dan pengecualian dalam kasus tertentu di mana kehidupan atau kesehatan ibu berada di dalam bahaya serius. Lalu, bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat? Apakah boleh atau haram? Nah, berikan ketentuan hukumnya. Oke, pandangan umum, perlindungan nyawa. Islam menghargai kehidupan. Nah, baik kalau anaknya itu mau cacat, mau apa, tetap dilahirkan. Karena banyak kasus anak-anak yang kekurangan fisik, dalam artian memerlukan kebutuhan. Itu mereka tetap melahir dan mereka tetap bisa hidup. Toh juga mereka yang cacat juga tidak merugikan kita kok. Malah mereka justru berkurang maksiatnya. Seperti itu. Terus kehidupan janin yang sedang berkembang di dalam kandungan dianggap memiliki hak hidup yang harus dilindungi. Oleh karena itu, aborsi hanya dapat mengenai aborsi itu diusahakan kalau walaupun anaknya cacat jangan sampai melakukan aborsi. Tapi ada juga ulama yang memperbolehkan hal demikian. Nah, karena itu adalah suatu ketentuan darurat. Kalau untuk ketentuan darurat itu boleh diaborsikan. Tapi bagaimana solusi terbaik dalam tindakan aborsi? Nah, solusi terbaiknya adalah konsultasi dengan ahlinya. Nah, seperti langkah pertama yang penting adalah konsultasi dengan ahli kesehatan, konselor, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk supaya mental seorang ibu yang mengandung anaknya itu tidak lemah dan tidak turun. Nah, pertimbangkan alternatif, dukungan emosional, dan pertimbangan dampak jangka panjang. Nah, berdoa dan refleksi, pendidikan perspektif. Nah, dalam menghadapi situasi aborsi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek dan mencari solusi terbaik yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, hukum yang berlaku. Keputusan terkait aborsi adalah keputusan yang pribadi dan kompleks dan dapat didasarkan pada pertimbangan yang matang dan mendalam. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Bapak bisa menerima hasil materi yang sudah saya paparkan tentang pernikahan beda agama, tentang aborsi, dan juga tadi tentang poligami, bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Yanira Al-Sadewa selaku mahasiswa PAI 4H pamit undur diri. Saya akhiri, wallahul muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.